Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Seringkali juga disebut sebagai Hari Kelahiran Gereja. Pentakosta ini artinya 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, hari yang ke-50. Saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Yesus menjanjikan kepada kita. Di sini dikatakan dalam Injil, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir bahwa Ia akan memberikan seorang penolong, Roh Kudus. Dan sesudah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus." Jadi Roh Kudus yang sudah dijanjikan pada perjamuan malam terakhir ini diberikan kepada para murid, dan sesudah kebangkitan kita mendengar perkataan ini, "Damai bagimu." Saya mau mengajak Anda melihat bagaimana Roh Kudus adalah roh damai yang membawa damai sejahtera buat kita. Jadi pertama, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana manusia merindukan damai. Kedua, damai sejati dalam Roh Kudus. Ketiga, manusia diundang menjadi pembawa damai. Kalau Anda bangun setiap pagi, apakah Anda bangun pagi dengan rasa damai? Kalau mau tidur malam hari, apakah Anda tidur dengan damai? Semua manusia merindukan damai, dan damai ini harganya mahal sekali, bahkan sulit sekali dibeli. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai? Kita semua merindukan damai. Damai adalah hal yang sangat indah. Dengan damai kita merasa aman. Dengan damai kita merasa sejahtera. Kalau ada damai dalam keluarga, ada damai dalam komunitas, ada damai di dunia, kita merasa sukacita. Maka saat kita bertemu satu dengan yang lain, kita memberikan salam, salam damai. Kalau orang Yahudi itu bilangnya Shalom Aleichem, artinya damai bersamamu. Betapa indahnya dunia
betapa indahnya hidup kalau kita bisa hidup dalam damai. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah hidup dalam damai? Seringkali susah tidur kan? Kenapa susah tidur? Walaupun kamarnya itu begitu bagus, walaupun ranjangnya begitu mahal, yang terbaik, tapi kalau nggak ada damai di hati, pikirannya penuh dengan banyak hal, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Gimana bisa sungguh-sungguh istirahat? Begitu bangun pagi, langsung pikirannya jalan. Ada begitu banyak concern, perhatian yang buat kita jadi khawatir, jadi takut. Susah sekali hidup dalam damai dan kita merindukan damai. Makanya kita mencari terus supaya bisa damai. Dan kita melakukan banyak hal. Sayangnya seringkali yang kita cari adalah penyelesaian cepat supaya bisa damai. Salah satunya adalah lari dari berbagai masalah, nggak berani menghadapi masalah. Makanya ada juga banyak orang yang penting masalahnya bisa dilupain dengan melakukan banyak pelarian. Atau kita menyibukkan diri kita dengan berbagai hal supaya kita bisa merasa sedikit lebih aman. Apa yang kita lakukan? Tentu supaya kita bisa damai, kita mencari cara supaya kita bisa diterima. Sibuk melakukan banyak hal baik supaya orang-orang bisa menghargai kita. Ini bagus melakukan hal baik dengan motivasi diterima oleh sesama, dihargai oleh sesama. Seringkali kita juga jadi capek. Kapan kita bisa benar-benar menikmati damai sejati? Karena seringkali kalau kita melakukan hal baik hanya untuk diterima, dihargai oleh orang lain, seringkali kita udah lakukan banyak hal baik pun tidak diterima, tidak dihargai, tidak disyukuri oleh orang lain. Ada orang tua yang sudah melakukan yang terbaik buat anak-anaknya, tapi merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya. Merasa anak-anaknya masih kurang ajar sama dia. Padahal sudah melakukan yang sebaik mungkin. Kita berusaha supaya jadi lebih tenang, merasa lebih damai. Mengejar supaya jadi yang paling cantik, yang penampilannya hebat. Tapi kapan selesainya? Kapan bisa cukup? Ada banyak hal yang kita kejar. Kita pikir kita bisa ada damai kalau kita bisa menang. Makanya berusaha supaya jadi yang paling hebat, yang terbaik, yang terpinter, yang terkaya. Apakah ini penyelesaiannya? Ada luka dalam diri kita yang membuat kita merasa tidak aman dan merasa takut. Seperti para murid, mereka juga dikuasai oleh rasa takut, tidak aman, khawatir. Tapi Yesus saat dia mengutus Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada para murid, Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Terimalah Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami damai sejati? Ada seorang santa namanya Santa Bakita. Dia mengatakan, bagaimana bisa menemukan kedamaian yang besar? Santa Bakita katakan, kedamaian yang besar itu ada dalam rencana Allah. Kedamaian yang besar, kedamaian yang dalam bukan hasil dari sekedar mengejar keinginan pribadi, tapi dengan hidup
dalam rencana Allah. Dan sungguh ini yang kita terima dalam Injil hari ini, dalam berbagai bacaan hari ini. Kita diundang untuk hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketenangan, kedamaian sejati kita temukan dalam hubungan dengan Allah saat kita tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita. Roh Kudus sebagai penolong membantu kita untuk mengenali rencana Allah dalam hidup kita dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita terus-menerus mengejar keinginan kita, pernah cukup gak? Gak cukup. Kita punya seberapa banyak pun, seberapa hebat pun, udah kaya raya, udah begitu hebat, udah begitu banyak pengikutnya, gak pernah cukup. Makanya ada pepatah katakan, lebih baik butuh sedikit daripada punya banyak. Karena seringkali kalau punya banyak, kebutuhannya lebih banyak. Yang butuh sedikit, walaupun punyanya sedikit, tapi cukup. Tapi bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Kita hanya bisa menjadi seperti ini kalau Tuhan membantu kita. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan. Kalau kita berpasrah pada Tuhan. Tuhan, saya lakukan sebaik mungkin dalam hidup saya. Tetapi pada akhirnya saya mohon supaya rencanamu yang terjadi. Ada kedamaian yang mendalam dalam rencana Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan ini yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita ini bukan keinginanku saja, tapi rencana Tuhan. Oleh karena itu, damai sejati kita dapatkan dalam hubungan dengan Tuhan. Yesus katakan sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Terimalah Roh Kudus. Anda bisa baca nanti Injilnya kalau udah di rumah di Yohanes 20. Saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Ini janji Yesus. Dan sama seperti Yesus memberikan damai kepadamu para murid, supaya para murid hidup dalam damai. Dia juga mengutus para murid untuk menjadi pembawa damai. Makanya kalau kita hidup dengan orang-orang yang penuh damai, kita ketularan damai gak? Ketularan damai kan? Kita menularkan damai. Kalau kita membawa damai, kita hidup dalam damai. Makanya kalau di rumah, orang-orangnya pada pusing sendiri dengan berbagai masalahnya, dengan berbagai kekhawatirannya, dengan berbagai ketakutannya. Kita perlu tanya sama diri kita sendiri. Kita berkontribusi pada kekacauan di rumah atau berkontribusi pada kedamaian di rumah? Apakah aku menjadi pembawa damai atau aku membawa kekacauan, membawa ketakutan, membawa kekhawatiran? Tentu dalam hidup kita ini ada banyak sekali masalah. Suami istri banyak masalahnya. Suami bisa selingkuh, istri bisa selingkuh. Orang tua dan anak banyak sekali masalahnya. Tapi kalau tiap orang hanya mencari mau menang sendiri, ada damai? Gak ada damai. Tapi kalau kita mencari kehendak Tuhan, Tuhan, apa kehendakmu? Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini? Pasti pelan-pelan situasi di rumah bisa menjadi lebih baik. Menjadi pembawa damai itu bukan berarti harus menjadi orang yang hebat-hebat. Cukup menjadi
diri kita sendiri yang berserah kepada Tuhan, kita sudah bisa membawa damai. Saya kasih contoh kepada Anda. Ada seorang Romo yang sangat hebat, namanya Henry Nouwen. Dia ini dosen di universitas yang sangat baik, terbaik di dunia, Yale dan Harvard. Begitu banyak orang mengagumi dia, tapi dia nggak merasa tenang, nggak merasa ada damai dalam hatinya. Jadi dia selalu mencari damai. Seorang Romo ya, mencari damai. Seorang Romo yang hebat, psikolog terkenal, diundang kemana-mana. Dia selalu mencari damai. Pada akhirnya dia temukan damai di mana? Bukan karena orang-orang mengagumi dia saat dia mengajar di Yale atau Harvard, tapi saat dia melayani orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Jadi pada akhirnya dia mendedikasikan hidupnya untuk tinggal di satu tempat perawatan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Karena di situ dia merasa walaupun anak-anak ini, orang-orang ini punya kebutuhan khusus, mereka bisa menerima dia. Mereka bisa mencintai dia. Anak-anak ini gak ngerti bahwa dia ini adalah dosen hebat di Yale, di Harvard. Gak ngerti. Mereka mencintai Henry Nouwen karena Henry Nouwen ada bersama mereka, melayani mereka. Makanya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, mereka bukan hanya disable, tapi mereka difabel, different ability, punya kemampuan khusus menerima orang lain, mencintai orang lain apa adanya. Ternyata dengan berada bersama mereka, dia menemukan kedamaian yang sejati karena anak-anak ini membawa damai. Jadi gak perlu jadi orang yang sangat hebat, yang sangat pinter, yang sangat berkuasa, yang sangat cantik, yang sangat kaya untuk bisa membawa damai. Hidup dengan damai dan Anda akan membagikan damai kepada orang-orang di sekitar Anda. Tapi Romo, kalau mereka ini keterbatasan pemikirannya, mereka gak banyak berpikir. Bagaimana dengan kita yang pinter-pinter, yang bisa melakukan banyak hal, yang bisa mengkontrol hidup kita? Kita kan gak seperti mereka. Pikiran kita jalan terus, makanya gak bisa tidur. Bangun pagi langsung pikirannya muter. Makanya belajar berserah kepada Tuhan. Tapi bagaimana kalau ada banyak masalah dalam hidup kita? Ada banyak kepahitan, ada banyak luka. Sekali lagi, belajar berserah pada Tuhan. Hidup dalam doa. Mohon rahmat Roh Kudus supaya membimbing kita. Contoh yang terakhir, yang kedua, yang saya mau berikan adalah dari Santa Bakita. Ada seorang santa namanya Santa Bakita. Tadi saya sudah katakan bahwa buat Santa Bakita, dia katakan kedamaian yang mendalam itu ditemukan dalam rencana Tuhan. Siapa Santa Bakita? Santa Bakita adalah seorang suster Kanosian. Saya belajar tentang Santa Bakita ini dari para suster Kanosian. Ada filmnya. Santa Bakita ini adalah seorang budak. Dia dilahirkan di Afrika, di Sudan, dan kemudian waktu dia masih kecil dia ditangkap sebagai budak dan sangat menderita hidupnya. Penderitaan dia salah satunya yang paling dalam adalah saat dia jadi budak, dia dihukum dan badannya ini dilukai 114 luka. Makanya kalau Anda nonton filmnya, Anda bisa lihat bagaimana badannya ini dipenuhi dengan bekas luka. Dan luka itu ditaburin garam tiap hari. Bayangin, masih kecil sudah mengalami penderitaan yang begitu dalam.
Tapi kemudian Santa Bagita ini dibeli oleh satu keluarga Itali, dan keluarga Itali ini kenalin dia sama Tuhan Yesus. Di sini dia mengalami transformasi yang mendalam. Santa Bagita mengenal Yesus, dia membangun relasi dengan Yesus, hidup dalam Yesus, sampai akhirnya dia mau jadi suster. Dan suster-suster selalu katakan, Santa Bagita ini dipenuhi dengan senyum, keramahan, sukacita, damai. Kalau dekat sama suster Bagita, selalu ada damai. Dia bukan orang yang hidup tanpa masalah, bukan tanpa kepahitan, bukan tanpa luka, bahkan dengan luka yang sangat mendalam. Tapi itu bukan alasan untuk tidak hidup dalam damai. Karena damai sejati adalah dari Kristus sendiri yang hidup dalam diri kita. Damai sejahtera bagimu, terimalah Roh Kudus. Mohon supaya Roh Kudus hidup dalam hati kita semua. Amin.